Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Ilmu Mutia dengan NIM A1C221073 dari kelas R002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester Agama 2. Yang mana pertanyaan pertama, bacakan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bila mampu. Yang ketiga yaitu rukun ihsan. Ya, yang telah dijabarkan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulun nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakat summa tawallaytum illa qalila kum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang miskin. Katakanlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Berdasarkan ayat tersebut, beribadah yang dimaksud dalam rukun ihsan yaitu sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Menurut Dahlan Aziz, rukun ihsan terbagi menjadi 3. Yang pertama, beramal soleh, berbuat baik yang dilakukan secara sengaja. Rukun ihsan ini harus dilakukan dengan ikhlas sehingga bisa dicatat sebagai ibadah. Yang kedua, ma'rifat. Ma'rifat ini adalah tahap di mana seseorang merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang beramal soleh. Salah satu cara agar seseorang bisa berada di tahap ma'rifat adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muraqabah. Muraqabah adalah suatu kesadaran yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mengawasi, mendengar, serta mengetahui apapun yang dilakukannya. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hati-hati dalam bertindak, bersikap, dan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Masuk pada soal yang kedua, yaitu bacakan sifat wajib mustahil bagi Allah dan Rasul. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud artinya ada, kidam artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa, kudrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya maha mengetahui, hayan artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya maha melihat, kalam artinya berfirman, qadiran artinya berkuasa, muridan artinya berkehendak, aliman artinya mengetahui, hayan artinya hidup,
Sami'an artinya mendengar, basiran artinya melihat, mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Sifat mustahil bagi Allah ada 20 sifat. Adam artinya tiada, hudus artinya baru, fana artinya binasa, mumasalatul hawadisi artinya menyerupai makhluknya, qiyamuhu bi khairi artinya berdiri dengan yang lain, ta'addud artinya lebih dari satu, ajzun artinya lemah, karahah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, ajizan artinya lemah, karihan artinya terpaksa, jahilan artinya bodoh, maitan artinya mati, asama artinya tuli, amma artinya buta, abkama artinya bisu. Yang kedua, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik yang artinya benar, tabligh yang artinya menyampaikan, amanah yang artinya dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 sifat. Kizbun, hiyanatun, kitsmanun, baladatun. Kizbun yang artinya dusta, hianat yang artinya tidak dapat dipercaya atau hianat, kitsman artinya menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Soal yang ketiga yaitu bacakan sholat mayit hingga akhir. Niat untuk sholat jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah fakifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk niat sholat jenazah perempuan, usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Setelah membaca niat sholat jenazah, dilanjutkan dengan takbir pertama dan membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya takbir yang kedua dan membaca selawat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan lanjut dengan takbir yang ketiga dengan membaca Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Dan takbir yang keempat dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa la nasabquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lillazina amanu innaka anta raufur rahim. Dan yang keenam, tutup dengan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhoka wa jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Masuk pada soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengenai awal mula munculnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah, ada beberapa pendapat para ahli, yaitu yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Tirmizi. Adapun mengenai keabsahan hadis tersebut telah pula kita jelaskan, yaitu kedapati pada dasarnya hadis itu lemah. Misalnya, namun karena banyak riwayatnya
maka sama lainnya dengan saling menguatkan. Dengan demikian, status hadis-hadis tersebut berubah menjadi kuat. Yang kedua, yaitu sebagai orang berpendapat bahwa istilah Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada waktu Windu kelima tahun Hijriah, yaitu tahun terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam, atau yang lebih dikenal dengan sejarah Islam dengan nama Amul Jamaah atau tahun persatuan. Yang ketiga, yaitu golongan ketiga mengatakan bahwa istilah Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada abad kedua Hijriyah, yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam atau teologis Islam yang ditandai dengan berkembangnya aliran modern dengan teologi Islam yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah atau rasionalisme. Soal yang kelima, yaitu jelaskan hubungan Islam dengan ilmu. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir tentunya. Sekian video ujian tengah semester saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.